Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel. Kepala negara menyampaikan dunia tidak bisa lagi menunda pengakuan resmi terhadap Palestina. Ia menekankan tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Gaza harus segera dihentikan dan perdamaian mesti ditempatkan sebagai prioritas utama. Pidato Presiden tidak hanya memuat ajakan moral, tetapi juga arah kebijakan yang jelas. Presiden Prabowo menekankan kebencian, rasa takut, dan kecurigaan telah lama memperpanjang krisis. Tanpa keberanian untuk mengakhiri lingkaran ini, masa depan yang adil dan damai sulit dicapai. Sebagai bentuk nyata, Indonesia menyatakan kesediaan untuk turut menjaga stabilitas di kawasan. Presiden Prabowo menawarkan kontribusi langsung melalui penyediaan pasukan perdamaian yang ditempatkan di bawah mandat PBB. Langkah ini menandakan keseriusan Indonesia menjadi bagian aktif dalam menjaga ketertiban global, sekaligus memperlihatkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seruan itu disampaikan dengan penuh harapan agar masyarakat internasional segera menghentikan rangkaian kekerasan dan membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan. Presiden mengajak seluruh pihak menempatkan perdamaian sebagai kepentingan bersama umat manusia, bukan sekedar kepentingan politik ataupun regional. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Peace! Peace now! Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dukungan Indonesia di forum internasional menggambarkan posisi yang jelas, membela kemerdekaan Palestina, menolak berlanjutnya penderitaan warga sipil, dan siap ambil bagian aktif dalam menjaga perdamaian. Melalui langkah ini, Indonesia meneguhkan diri sebagai bangsa yang konsisten, memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam Jendela Istana. Program yang akan membawa Anda lebih dekat pada sosok Presiden Prabowo Subianto lewat laporan dan cerita di balik tugas kenegaraan. Saya Rika Indriaswari. Mari kita simak selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo menugaskan pejabat barunya di bidang politik, hukum, komunikasi, dan kepemudaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Fokus diarahkan pada konsolidasi komunikasi antar lembaga, penguatan peran pemuda, serta pemantapan arah kebijakan strategis bangsa. Pelantikan pejabat baru di Istana Negara menjadi langkah penting Presiden Prabowo dalam memperkuat jalannya roda pemerintahan. Sejumlah posisi strategis kini diisi oleh tokoh yang dinilai mampu menjawab kebutuhan komunikasi, keamanan hingga pembangunan pemuda dan olahraga. Salah satunya adalah pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah. Lembaga ini merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Presiden dengan mandat yang lebih luas. Badan ini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo yang juga masih menjabat Wakil Menteri, sehingga koordinasi komunikasi publik dan internal antara kementerian dan lembaga bisa berjalan lebih sinkron. Keberadaannya diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan kebijakan dengan utuh sekaligus mendengar suara publik. Dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah, penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari BCO. Kita minta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar AL, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wakil Jadi ini
kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Sementara itu di bidang politik dan keamanan, Presiden menunjuk Menko Polhukam yang baru. Arahan yang diterima jelas, sisa waktu dan tenaga harus dicurahkan sepenuhnya untuk bangsa. Dalam usianya yang sudah memasuki 77 tahun, tekad yang dibawa adalah terus mengabdi tanpa jeda. Tugas awal yang diemban mencakup konsolidasi dengan jajaran kementerian terkait, serta penanganan isu keamanan yang muncul pasca kerusuhan beberapa waktu terakhir. Koordinasi dengan aparat TNI dan Polri juga disebut akan terus diperkuat. Pemerintah menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak agar bangsa ini bisa tetap bersatu. Kerjasama lintas sektor dianggap menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang keamanan maupun ketertiban. Di bidang lain, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dilantik mendapat penugasan langsung untuk mengawal 131 juta pemuda Indonesia. Fokus utama diharapkan pada peningkatan kapasitas agar generasi muda siap bersaing di tingkat global dan tetap berakar pada rasa cinta tanah air. Pemuda dipandang sebagai fondasi penting masa depan bangsa. Untuk olahraga, arah kebijakan menekankan dua hal. Pertama, olahraga sebagai pemersatu bangsa sekaligus duta yang mengangkat martabat Indonesia di mata dunia. Kedua, olahraga sebagai penggerak ekonomi melalui penyelenggaraan kompetisi di berbagai daerah yang dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam jangka pendek, bulu tangkis dan renang masuk sebagai program prioritas untuk memperkuat prestasi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat. Yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden, ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus, di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Bilang tadi saya sudah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan? Nanti baru kita review seperti apa gitu. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan fungsi lembaga yang dipimpinnya. Sesuai peraturan Presiden, KSP bertugas melakukan monitoring dan evaluasi atas program prioritas pemerintah. Tidak hanya fokus ke dalam, KSP juga aktif menyampaikan capaian dan kebijakan ke publik. Tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi. Tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Salah satu program yang ditekankan adalah makan bergizi gratis. Program ini ditunjukkan untuk mengatasi kesenjangan gizi yang masih dialami 20% anak Indonesia. Dengan perbaikan asupan gizi diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat, termasuk kecerdasan intelektual, agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan terutama yang prioritas.
dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh. Karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga. Pelantikan dan penugasan baru ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo memperkuat setiap lini pemerintahan. Dari komunikasi, keamanan hingga pembangunan pemuda dan olahraga, semuanya diarahkan agar Indonesia bisa lebih bersatu, lebih sehat dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Propernas bangun 30.000 rumah di Sumatera Utara. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.